Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisha Sriwayuni dengan NPM S1J024017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek metode morfologi 2025 saya dengan komoditi spesies cengkeh Syzygium aromaticum dan famili Myrtaceae, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP. Morfologi akar. Akar atau radiks merupakan bagian penting nomor 3 setelah daun dan batang. Akar memiliki sifat terdapat di tanah, tidak berluas atau berbuku, berwarna tidak hijau, tumbuh terus pada ujung batang, berbentuk meruncing. Akar memiliki dua sistem, yaitu sistem akar tunggang atau radix primaria dan sistem akar serabut atau radix adventical. Tanaman cengkeh memiliki sistem akar tunggang. Bagian-bagiannya: leher akar, batang akar, rambut akar, cabang-cabang akar, serabut akar, ujung akar, tudung akar. Morfologi batang. Tanaman cengkeh merupakan tumbuhan yang jelas berbatang. Alasannya karena batang kayu yang mana keras dan kuat dan sebagian besar terdiri dari pohon-pohon atau semak-semak. Morfologi percabangan batang. 3 cara percabangan batang. Yang pertama monopodial, yang kedua simpodial, yang ketiga menggarpu atau dikotum. Monopodial adalah batang pokok lebih jelas daripada cabang-cabangnya, misalnya pohon cemara. Simpodial, batang pokok susah ditentukan, misalnya pada batang sawo. 3. Menggarpu atau dikotum. Setiap batang menjadi 2 cabang yang sama besar, misalnya pada paku andam. Cabang yang keluar langsung dari pohon batang pokok dan berukuran besar disebut dahan, dan cabang yang kecil disebut ranting. Tanaman cengkeh memiliki cara percabangan dikotum. Alasannya karena dikotum adalah setiap batang 2 cabang yang sama besar. Morfologi daun. Daun atau folium merupakan bagian penting lainnya. Tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Alat ini hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian lain pada tubuh tumbuhan. Bagian batang, tempat duduknya atau melekatnya daun, dinamakan buku-buku atau nodus batang. Dan tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang dan daun dinamakan ketiak daun atau aksila. Tanaman cengkeh memiliki daun yang memanjang dan memiliki ujung yang runcing. Daun cengkeh adalah daun tidak lengkap karena hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja, dan tidak mempunyai vagina atau upi. Morfologi bunga. Bunga berfungsi sebagai organ polinasi dan organ foliasiasi tambahan untuk propagasi keturunan atau penyebaran. Tanaman cengkeh memiliki bunga yang tidak lengkap atau tidak sempurna dan termasuk bunga majemuk. Tumbuhan cengkeh termasuk tumbuhan berumah 2 karena jika bunga jantan dan bunga betina terpisah, itu artinya ada individu yang mendukung bunga jantan dan bunga betina saja. Bunga cengkeh terdiri atas putih, benang sari, daun mahkota, daun kelopak, dan bunga dan tangkai bunga. Morfologi buah. Buah cengkeh termasuk buah semu. Alasannya karena jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu, yang malahan menjadi bagian utama buah ini, atau lebih besar, lebih menarik perhatian dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat. Sedangkan
Buah yang sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Morfologi biji. Cengkeh memiliki tipe perkecambahan di atas tanah. Alasannya, karena jika pada perkecambahan, pembentangan ruas batang di bawah daun lembaganya lalu terangkat ke atas muncul di atas tanah. Morfologi organa metamorfa dan organa aksesoria. Tumbuhan cengkeh tidak memiliki morfologi organa metamorfa, tetapi memiliki organa aksesoria yang terdiri dari papila dan emergensia karena mempunyai penjualan pada permukaan suatu alat yang hanya merupakan peninggian dinding sel yang sebelah luar, dan emergensia alat-alat tambahan yang hanya tersusun atas bagian-bagian yang lebih dalam daripada kulit luar, ikut pula mengambil bagian dalam pembentukannya. Manfaat tanaman cengkeh. Untuk manfaat kesehatan, misalnya meredakan sakit gigi. Sifat antiinflamasi dan antibakteri membantu meredakan sakit gigi. Dan peradangan, mengurangi peradangan dan nyeri pada tubuh, membantu mengobati mencegah penyebaran bakteri, bersifat ekspektoran, membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru. Manfaat kosmetiknya, jerawat, sifat antibakteri, membantu mengatasi jerawat, mengurangi nyeri otot, berkat sifat antiinflamasi. Manfaat lainnya, aromanya tidak disukai nyamuk dan digunakan sebagai pewarna, dimanfaatkan dalam produk perawatan kulit dan rambut. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.